Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Hari ini malam Jumat teman-teman ya, malam Jumat yang mana besok adalah FP1, FP2 MotoGP Essen Belanda. Nggak sabar kita mau lihat Essen Belanda yang mana sirkuitnya Francesco Bagnaia. Apakah Marc Marquez akan bisa mengacak-acak Essen Belanda yang mana di sini 12 ya. Kalau nggak salah mimin 12 ke kanan tikungannya dan 6 ke kiri kalau nggak salah mimin. Kalau salah ya minta maaf gitu ya. Jadi di sini pernyataan dari Marc Marquez yang mana dia sudah berada di Essen Belanda, seperti teman-teman lihat di story Instagramnya Marc Marquez. Di situ terlihat Marc Marquez sedang makan di area pedok atau di belakang mes tempat tidur yang mana ada jema pintu. Di situ ada bapaknya Alex Marquez dan ayahnya Marc Marquez ya. Bapak dan ayah itu sama teman-teman, yang cuma mimin bedakan sedikit supaya tahu gitu ya. Oke. Yang mana Marc Marquez sudah berada di Essen, yang dia mengatakan itu juga bukan salah satu sirkuit yang paling cocok dengan gaya balap saya. Kata siapa? Kata Marc Marquez gitu ya. Lintasan yang bersejarah secepat kilat, sangat jelas, teknis, satu-satunya yang pernah terjadi, menjadi tuan rumah kecuali tahun 2020 ya. Mari kita lihat bagaimana pembalap Italia itu beraksi di lintasan yang sudah dicintai dan dinjai oleh pemimpin MotoGP Marquez. Marc Marquez 2 kemenangan di kelas utama di Belanda 2014 dan 2018 ya. Francesco Bagnaia akan mencoba untuk semakin memperkecil jarak dengan para pemimpin setelah akhir pekan yang pahit manis di hadapan pendukung Italia sendiri. Di Mugello langsung Essen untuk 2 balapan beruntun pertama musim ini. Kami datang setelah meraih kemenangan hebat di hadapan para penggemar Ducati dan penonton Italia. Itu bukan hal yang pasti karena saya sudah lama tidak menang di Mugello. Di atas kertas Essen bukanlah salah satu trek yang paling cocok dengan gaya balap saya, tetapi Ducati sangat kuat di sini. Dalam beberapa tahun terakhir kami kembali bekerja, saya dalam kondisi yang sangat baik dan kami harus memanfaatkannya. Wow. Francesco Bagnaia, akhir pekan di Mugello meninggalkan sedikit rasa pahit di mulut saya, kata si Francesco. Dalam balapan saya melakukan segala yang saya bisa untuk mencapai posisi terdepan dan mengimbangi pembalap terkuat. Tetapi setelah beberapa putaran pertama saya kehilangan percaya diri di bagian depan dan harus melambat. Kami kembali ke jalur yang benar di Essen, salah satu sirkuit favorit saya sepanjang masa. Tempat saya berharap dapat memaksimalkan posisi teratas kembali. Berarti di sini pernyataan Marc Marquez untuk hari ini intinya yaitu Marc Marquez mengatakan Essen ini bukan sirkuit favoritnya ya, melainkan di sini sirkuitnya Francesco Bagnaia yang mana menang berturut-turut, apalagi kemarin tahun 2024 Francesco Bagnaia memenangkan sprint dan memenangkan main race-nya juga ya, dan mencatatkan lap tercepat belum masih dipegang oleh Iannone ya. Jadi di sini kita lihat aja besok. Mimin nggak mau banyak bicara, nanti katanya inilah itulah. Jadi kemarin teman-teman ya, di setelah race MotoGP Mugello, ternyata Marc Marquez dan Francesco Bagnaia dipanggil oleh oleh pihak FIM ya, yang mana ini. Apa yang tidak dilihat mungkin, mengapa Marquez dan Bagnaia dipanggil ke race direction?
Jadi di sini mereka dipanggil secara tiba-tiba sampai Mark Marquez, ada apa ini, ada apa ini, ada apa ini gitu ya. Bagnaia juga begitu, ada apa ini, ada apa ini, ada apa ini, gitulah. Si Marquez bilang ada apa, si Francesco Bagnaia juga bilang ada apa gitu ya. Ada apa denganmu gitu. Jadi ternyata di sini dipanggil di race director karena ada satu insiden antara Mark Marquez dan Francesco Bagnaia di saat race MotoGP Mugello ya. Kalau nggak salah Mimin, mereka mereka Mark Marquez dan Francesco Bagnaia. Namun di saat di balapan tersebut yang mana Francesco Bagnaia sempat menabrak punggungnya Mark Marquez ya, bukan punggung dia, tapi punggung motornya ya. Nasib baik Mark Marquez tidak oleng ya, tidak oleng, namanya juga King Mark Marquez ya, mesti kuat gimana gitu ya. Jadi gaya banteng si Francesco Bagnaia ini tidak berpengaruh kepada Mark Marquez dan di situ terjadi senggolan tersebut dan pihak race direction memanggil mereka untuk bertanya kenapa apa yang terjadi ya. Jadi di sini Mark Marquez menjelaskan tidak ada begitulah MotoGP, kata Marquez. Simon Cava melakukan dengan sangat baik. Ia selalu ingin berbicara dengan semua pembalap dan mendengar pendapat mereka. Pada akhirnya tidak seperti dulu ketika mereka memanggil Anda untuk memberitahu apa kesalahan Anda. Mereka selalu ingin tahu apa yang terjadi. Mark Marquez secara terbuka berpendapat mengenai mekanik MotoGP steroid. Seorang Marquez yang berbicara kepada semua pada minggu ini. Jadi di sini tidak ada yang ini ya. Jadi si Francesco Bagnaia juga mengatakan dia pun juga tidak tahu kenapa dipanggil, namun ternyata masalah senggolan tersebut itu hal biasa, itu kata si Francesco Bagnaia, dan semuanya fine aja, tidak ada yang kena penalti, tidak ada yang tersakiti, dan tidak ada yang saling membenci di sini. Ini yang sangat luar biasa sekali antara hubungan Mark Marquez dan Francesco Bagnaia, walaupun di lintasan saling menjatuhkan gitu ya. Sebenarnya Mimin ini hari ini ya beritanya masih gimana gitu ini. Ya udahlah ya. Gigi dari Ina, Marquez membuat semua terlihat terlalu mudah di track yang bahkan bukan salah satu track favoritnya. Jadi di sini ya. Jadi di sini nggak tahu lah mau bilang apa. Pokoknya besok adalah FP1, FP2 atau FP1 free practice MotoGP Essen Belanda ya teman-teman. Jadwalnya Mimin sudah bagi tahu di video kemarin ya. Video kemarin sudah ada jadwalan di situ. Dan untuk teman-teman semuanya, Mimin akan mencoba live lagi di TikTok ya. Mimin sudah bagi tahu TikTok Mimin Reaction Reaction TV di TikTok teman-teman ya. Untuk teman-teman semuanya tolong follow TikTok Mimin mencapai 1000 follower untuk bisa Mimin jualan gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.